Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini akan melanjutkan dari hands-out terakhir di tahap instalasi Metabase secara lokal, baik itu di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman maupun di cloud teman-teman ya. Jika memang teman-teman lebih prefer buat di cloud gitu jadinya. Oke, untuk materi yang pertama ini akan membahas dua sub atau dua pembahasan yaitu tentang asking a new question dan juga add a new dashboard. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang asking an equation jadinya. Oke, setelah kita instalasi Metabase kita di lokal kita ya, baik itu di komputer ataupun di laptop ataupun di cloud teman-teman jika memang teman-teman pakai cloud, itu pada bagian homepage-nya itu akan ada di bagian pojok kanan atas itu yaitu tombol plus new yang berfungsi sebagai untuk membuat question, SQL query, dashboard, dan juga collection. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi itu ada di bagian pojok kanan atas gitu. Nah, kita akan coba fokus untuk pembuatan question. Oke, pada pembuatan question nanti, pas saat nanti kita praktek itu, sebelumnya aku coba intro dulu ya, intro dulu untuk question ini. Jadi setelah kita mengklik tombol plus new, terus kita klik questionnya, kita akan memilih satu table pada satu database yang telah kita sinkronisasikan atau kita hubungkan antara database kita. Kalau di contoh itu aku pakai Postgre atau pgadmin 4, ataupun bisa teman-teman yang lain seperti MySQL pakai SMTP ataupun pakai cloud juga bisa dihubungkan gitu dengan BigQuery ataupun dengan Amazon dengan fiturnya tertentu. Setelah itu teman-teman pilih database-nya, habis itu pilih tabelnya. Pada contoh ini saya membuat tentang hotel booking demand yang ada di handout tersebut juga dengan tabel namanya Hotel DB. Seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman sudah klik tabel Hotel DB ini akan muncul satu macam-macam fitur lah gitu yang disebut namanya notebook editor. Nah, notebook editor sendiri ini ada beberapa fitur ya. Seperti yang fiturnya ini mirip-mirip seperti SQL gitu atau SQL pada fitur-fiturnya seperti contoh pada filter di bagian tengah ini. Nah, filter ini kalau di SQL itu fungsinya seperti where-nya pada filter. Terus ada bagian paling atas itu ada namanya data table yang fungsinya untuk memilih kolom. Misalkan kalau teman-teman kalau di SQL itu select bintang ya biasanya ataupun select nama kolomnya A, B, C, D, E, kolom apa. Nah, itu kalau di notebook editor itu bisa menggunakan data table. Terus di bagian bawahnya itu ada yang namanya custom data dan join. Joinnya itu yang di icon sebelah kirinya dan untuk custom data di bagian sebelah kanannya. Fungsinya apa? Kalau untuk custom data itu sendiri untuk membuat kolom baru untuk menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Misalkan contoh kalau di SQL itu pakai namanya case when ataupun namanya ada yang namanya concat atau constraint ataupun dan lain-lain sebagainya itu bisa teman-teman pakai di custom data ini. Nah, sedangkan untuk join itu ya seperti biasa untuk menggabungkan antara dua atau lebih table. Itu nanti fungsinya itu setelah kita klik joinnya nanti akan keluar satu table lagi yang mana mau kita hubungkan dan juga pakai parameter apa antar kolom itu tersebut untuk dihubungkan. Dan itu juga kita bisa pilih seperti untuk inner join, left join, right join, dan juga lain-lainnya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu setelah filter itu ada bagian summarize atau grouping. Ini kalau di SQL itu fungsinya mirip seperti group by. Nah, dan terakhir itu ada di bagian paling bawah itu ada yang namanya sorting dan juga limitation. Yang fungsinya itu kalau sorting itu seperti order by dan juga untuk limitation itu ya seperti fungsinya limit. Seperti itu. Oke, langsung aku coba praktekkan di Metabase-nya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, pertama-tama kita klik pada bagian pojok kanan atas itu, klik plus new, terus coba kita klik question. Nah, setelah itu aku langsung pilih Hotel DB. Oke, pilih Hotel DB, aku coba langsung klik Hotel Booking Demand. Nah, setelah klik Hotel
hotel booking demand ini teman-teman bisa pakai fitur-fiturnya yang seperti tadi saya jelaskan. Saya akan coba buat satu question di sini mungkin secara bebas. Oke, aku coba pilih beberapa kolom aja, seperti misalkan saya pilih kolomnya satu hotel, terus ada maybe adult and childrennya juga, dan juga reservation status date untuk menandakan tanggalnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung kalau udah dipilih bisa langsung coba dahulu untuk review. Diklik bagian tombol paling kanan itu yang seperti berbentuk tombol play. Nah, setelah selesai itu teman-teman bisa lihat hasilnya di sini langsung untuk yang secara previewnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan filternya juga bisa. Misalkan saya ingin memfilter dari sisi hotelnya. Hotel type-nya itu yang saya pilih itu adalah bagian resort. Langsung di add filter. Langsung bisa diklik preview kembali. Jadi setiap kita memilih sesuatu, pasti akan muncul namanya preview tombolnya. Seperti itu. Untuk biar kita ada bayangan lah gitu, data apa yang nanti akan coba kita visualisasikan atau dibentuk dalam satu question sebagai insight kita yang baru. Seperti itu. Nah, dari itu kita coba pakai summarize-nya yang satu lagi. Misalkan dari sini saya akan coba pick a metric you want to see-nya, bisa seperti count row, bisa distinct value, atau cumulative count atau sum. Itu bisa kita buat di sini, dan itu bisa di custom juga. Seperti itu. Saya akan coba pakai count row. Count row-nya itu berdasarkan dari sisi hotel dan juga reservation yang tadi. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah selesai, kita langsung bisa lakukan visualisasi. Nah, biasanya kalau untuk per question kayak gini, kalau untuk pakai notebook editor, biasanya kalau kita apply satu filter atau satu summarize, biasanya yang dipakai yang salah satunya aja dulu gitu. Jadi kalau untuk kedepannya bisa pas lagi setelah selesai diedit gitu. Jadi pas selesai kita menentukan summarize, misalkan tadi seperti saya mau count aja, nanti untuk filter kedepannya bisa di pas di questionnya setelah jadi. Seperti itu. Oke, langsung kita coba visualisasikan. Oke, dan biasanya setelah kita visualisasi ini akan muncul chart otomatis lah gitu. Kalau di sini chartnya yang muncul itu adalah line chart. Dan untuk melakukan filterisasinya itu bisa di bagian di area pojok kanan atas di tulisan filter. Itu teman-teman bisa langsung pilih. Dan itu bisa menurut per kolom yang ada di tabel tersebut ataupun sesuai yang teman-teman pilih lah gitu. Maunya misalkan tadi kan saya resort ya tadi ya. Di sini saya bisa juga by kolom yang lain atau untuk dijadikan filter. Misalkan saya cari untuk arrival date month itu hanya di bulan Juli. Itu langsung di apply filter, nanti akan berubah. Seperti itu. Nah, ini untuk yang asking a new question yang pertama. Seperti itu.